persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di menara doa online kita. Saya percaya saat ini Tuhan akan berbicara kepada kita secara langsung. Dia ingin membawa kita semakin dekat dengan Dia, mengerti setiap kehendaknya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala kita. Kita akan awali dengan berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang Maha Kudus, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, Engkau baik. Kami merasakan kasih-Mu begitu indah di dalam hidup kami. Kami sudah menerima anugerah yang besar dari Engkau ya Bapa. Ini saatnya kami membawa syukur kami. Kami siap menyembah Engkau, Allah yang mulia, yang maha besar. Kami siap menyembah, memuliakan nama-Mu. Yang siap beribadat sama Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat suara kita. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur kita bersama. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari sembah Dia sama-sama. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu.
kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Mari lebih dalam lagi, tenggelam di dalam hadiratnya dari awal nyanyikan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamat. Mari kita ulangi lagi dari awal, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan. Mari sembah Dia. Naikkan tanganmu, angkat suaramu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu Yesus, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala kemuliaan, hormat serta syukur bagimu Yesus. Haleluya. Terimalah persembahan kami. Kami naikkan bagi Engkau ya Bapa. Yesus, kami sembah selamanya. Kami naikkan syukur hanya bagimu Tuhan. Engkau layak terima hormat dan pujian untuk selama-lamanya. Kami akan menyembah Engkau. Segala puji syukur bagimu Yesus, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama Dia sembah. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpuji lebih dahsyat dari hati nyanyikan. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama sembah. Segala puji syukur bagimu. Jamah kami, jamah kami. Kami mau lawatan-Mu.
Mari Tuhan angkat suaramu sembah. Saat ini dia hadir. Saat ini dia hadir. Oh, laba-laba. Bagi terpujilah nama-Mu. Katakan kemuliaan hanya bagi Yesus. Terpujilah nama, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Mari bawa hatimu, lama-lama, bawa hatimu semuanya Tuhan. Syararara, syararara, syerere, hura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 . Terpujilah Yesus, terpujilah kami. Kami sembah Engkau di dalam roh, di dalam kebenaran. Kami menyembah Yesus. Lama-lama. Lawat kami Yesus, lawat kami Bapa. Kami bawa hati melimpah dengan syukur sembah Dia. Shirararara, shirararara. Kami sembah Raja keselamatan kami, Tuhan kami, Allah yang hidup, yang menyertai kami. Yesus, Yesus, mari jamah kami Tuhan. Segala kehormatan, kemuliaan, kejayaan bagi-Mu Tuhan. Oh, jamah. Lawat kami Yesus, lawat kami Bapa. Kami sembah Raja segala raja, Anak domba Allah. Haleluya. Uralabayat patakara lama-lama. Jamah. Uralab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 ala. Uralapanyata kakakakakakakak. Uralabalabalabalabalabalabalabalabala. Uranamalabalabalabalabalabalabalabalabala. Hadirat-Mu Tuhan Yesus, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari sama-sama dari awal katakan saat indah, saat indah ku
berhadapan denganmu. Kami memandang Engkau Yesus, memandang wajah-Mu Yesus, kekasih jiwaku. Bawalah kami lebih dekat dengan Engkau, bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Oh Tuhan Yesus, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari sembah Dia, nyatakan hadiratnya di tempat ini semua. Hadirat-Mu Tuhan, oh ku rasakan kekudusan-Mu Yesus, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Kami rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati. Ini kerinduan dari doa kami Yesus, selalu menikmati hadirat-Mu di bait-Mu yang kudus. Mari semuanya nyanyikan hadirat, hadirat-Mu Tuhan Yesus, ku rasakan kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Mari semuanya lebih dahsyat lagi, yang menikmati Tuhan di tempat ini sama-sama. Hadirat-Mu Tuhan Yesus, ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sama-sama, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Kami rasakan Engkau hadir di tempat. Kami rasakan Roh-Mu melayang-layang di gereja kami, di dalam hidup kami. Roh-Mu tinggal di ya kami selalu rindu ya Bapa berada di rumah. Ku rindu selalu. Yes Lord, amen. Ya, kami mau menikmati Tuhan Yesus, menikmati kasih anugerah, menikmati Engkau di
Tuhan. Mari sembah, buka hatimu. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Sama-sama katakan, jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama nyanyikan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Mari semuanya lebih dahsyat lagi, kita mau buka hati kita buat Roh Kudus. Jamah semua, ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapa, kami bersyukur di menara doa ini Tuhan. Kami boleh mencari Tuhan, penuhi kami Tuhan dengan Roh-Mu. Berikan kami roh hikmat dan pengertian-Mu ya Tuhan. Sehingga kami bisa melihat sebagaimana Tuhan melihat. Kami bisa tahu ya Tuhan apa yang harus kami buat. Ya Tuhan, kapan kami harus memulai ya Tuhan. Berikan kami roh pengertian ya Tuhan. Ya Tuhan, tunjukin cara-cara-Mu ya Tuhan. Nasihat-Mu buat kami. Kami buka telinga kami untuk bisa mendengar apa yang Tuhan mau katakan. Kami mau siapkan hati yang lembut ya Tuhan. Biar Tuhan ubah hati kami, pikiran kami ya Tuhan. Bapakku berdoa dalam nama Yesus, urapi kami. Urapi kami ya Tuhan. Urapi rohku. Urapi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhi kami Tuhan, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus. Shalom saudara. Saya mau doakan saudara yang pertama, para yang melayani sebagai gembala, pemimpin, lalu saudara semua yang pengerja, jemaat, boleh maju. Saya mau doakan, Tuhan taruh di hati saya untuk mengurapi saudara. Ada satu pengurapan yaitu roh hikmat. Saya berdoa minta roh hikmat. Kalau saudara datang dengan suami istri, pegang tangan kiri istrinya. Pegang tangan kiri istrinya. Shini mila bala. Pegang tangan kiri istrinya. Ola bala 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 bala. Shini mila bala bala bala. Setelah itu baru saudara boleh maju ke depan yang lain. Saya akan berdoa. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan. Aku minta Tuhan satu pengurapan yang baru. Memasuki semester kedua di tahun 2026 ini. Saudara yang rindu memang diurapi. Saudara yang membutuhkan roh Tuhan. Katakan, Tuhan urapi aku ya Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Sini bila bala 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 bala. Terima saudaraku, terima. Terima pengurapannya, berbahasa roh. Berbahasa roh saudara, berbahasa roh. Aku berdoa, biarlah roh Tuhan ada padaku. Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesukaannya ialah takut akan Tuhan. Terima, terima. Dalam nama Yesus. Penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku, urapiku dengan Tuhan, biarlah pengurapan saat ini Tuhan turun. Roh ya Tuhan yang membawa, roh Tuhan yang membawa pemulihan, kehidupan yang berbuah ya Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai hidup kami, tuntun kami, bawa kami makin ya Tuhan. Mengenal Tuhan, makin kenal Tuhan, makin dekat dengan Tuhan. Percayakan kami Tuhan, rahasiamu Tuhan. Bukakan itu ya Tuhan.
Ya Tuhan, pekerjaan-pekerjaan yang Engkau mau ya Tuhan, kerjakan ya Tuhan. Melibatkan kami Tuhan dalam pekerjaan-Mu. Ya Tuhan, menyelesaikan amanat agung ini ya Tuhan. Pakai kami semua, pakai ya Tuhan, pakai. Makasih Roh Kudus. Urapi hamba-Mu tidak menyampaikan pesan firman-Mu ini Tuhan. Dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah Yesus. Silakan kembali Bapak-Bapak. Shalom saudara. Hari ini saya ingin sharingkan tentang peran daripada roh hikmat dan pengertian dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya berdoa dan saya percaya bahwa hidup kita akan terus dibawa makin makin berbuah-buah apabila saudara dan saya hidup dalam kepenuhan daripada Roh Kudus. Amin. Kita akan baca sama-sama Yesaya 11 ayat 1 sampai 2. Kita baca 1, 2, 3. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ayat 1 menggambarkan satu nubuatan bahwa sesuatu yang sudah mati sepertinya tidak ada harapan. Yaitu pohon yang sudah ditebang saudaraku, itu hanya berupa tunggul jadinya. Dari tunggul itu tumbuh tunas dan tunas itu akhirnya berbuah. Saudara, saya percaya hari-hari ini, hari-hari ke depan, kita kadang-kadang seringkali, hampir tiap hari kalau kita lihat di medsos saudaraku seperti hidup ini gak ada harapan gitu. Kemarin sambil olahraga saya nonton daripada podcast daripada seorang mantan menteri saudara di zaman Gus Dur dan Megawati, saudara. Dia bicara podcast itu saudara dengan mantan pemimpin redaksi Kompas saudaraku. Dia cerita Laksamana Soekardi tentang gimana keadaan daripada negara kita. Saudara, dari sisi kacamata ekonomi dan lain sebagainya saudaraku. Sepertinya seperti kayak tampak ke depannya nanti gimana kita. Dia bilang gitu kan. Nah, sekarang udah emerging market, nanti mau diturunin jadi frontier market. Itu istilah mungkin kita sulit, saya gak mau jelas itu. Ini kadang, saudaraku, tetapi saya dapatkan dari Tuhan, dalam keadaan yang seperti ini. Kalau kita mau ngomel, kalau kita mau marah, kita mau saudara, itu juga bisa mengubah. Tapi ada satu janji Tuhan yang pernah terjadi dan pernah dialami oleh satu bangsa umat pilihan Tuhan. Saudara, itu kerajaan Yehuda sudah hancur. Saudara, semua orang-orang sudah dibuang sana semua. Tapi tiba-tiba ada datang, saudara. Sepertinya dinasti kerajaan Daud, Raja Daud itu habis sudah. Tidak mungkin lagi ada kerajaan lagi. Saudara, tapi saudara, janji Tuhan tidak pernah gagal. Kata kuncinya itu ada di ayat yang kedua. Roh Tuhan ada padanya. Nubuatan, saudaraku, bahwa raja di atas segala raja dari keturunan Daud, saudara, itu akan lahir. Saudara, Nah, kita lihat di sini ayat yang kedua bicara tentang roh Tuhan ada padanya. Lalu apa? Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Soalnya ini ada 7 roh yang sering yang juga dicatat saudara di dalam kitab Wahyu tentang 7 roh. Nanti kita bahas. Ini bicara tentang hal ketujuh roh ini saudara, yaitu yang dimana intinya adalah dari roh Tuhan. Saudara, ini kita perlu. Hari ini kita akan bahas tentang roh hikmat dan roh wahyu. Kadang kita tanya sama diri kita kenapa ada orang yang bisa melihat kebaikan Tuhan? Yang selalu saya kenal ada seorang jemaat saudara Saya sebut namanya Pak Sandy yang istrinya Ibu Rosa. Kalau cerita dengan beliau, ngobrol sama dia, selalu di tengah-tengah kesulitan, selalu ada kata-kata pengharapan tentang kebaikan Tuhan di masa lalu. Saya lihat ini, dia bukan pendeta, dia bukan apa, tetapi saya melihat setiap kali bicara ada pengharapan. Tapi yang lain saudara, seringkali ada lain. Bukan cuma waktu ngobrol, tapi di medsos dia tulis terus. Selalu yang dia lihat adalah masalah. Ada orang bisa lihat kebaikan Tuhan. Ada orang yang cuma lihat dan ngomel tentang masalah. Saudaraku, kekurangan, kegagalan, ancaman. Keluh kesah terus. Tetapi ada orang lain bisa berkata seperti Daud.
kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Gimana sih kok bisa? Ya kan saudara, kalau kita bisa lihat di dalam hidup Daud, dia kan dikejar saudara oleh Saul, tinggal di gua, dikhianati saudaraku, ya kan. Anaknya berontak lawan dia, kehilangan anak, ngadapin perang. Kenapa kok dia masih bisa berkata bahwa kebaikan dan kemurahan belaka akan ikuti aku? Karena Daud dipenuhi dengan apa? Roh hikmat dan pengertian. Nah Yesaya 11 ayat 2 itu dikatakan Yesaya menubuatkan Mesias akan dipenuhi 7 manifestasi daripada roh Tuhan. Saudara, yang pertama ya saudara yang dicatat setelah roh Tuhan adalah apa? Roh hikmat dan pengertian. Kenapa kok disebut roh hikmat dulu saudara? Bukan roh nasihat atau roh pengenalan. Saya mau jelasin dulu ya intinya secara singkat dulu saudara. Tentang roh hikmat. Kenapa roh hikmat dan roh pengertian dulu? Kenapa enggak roh nasihat? Roh nasihat itu kan adalah, saudara itu adalah roh yang dimana kita tuh dapetin satu nasihat dari Tuhan. Sehingga kita tahu ini arahnya ini kemana. Jalan. Tapi kalau roh keperkasaan adalah kita diberikan kekuatan, keberanian untuk jalani itu sampai selesai. Itu namanya roh nasihat dan roh keperkasaan. Saya bahas tuh hari Minggu kemarin ibadah raya. Sedangkan roh pengenalan itu apa? Yang membuat kita makin dekat. Kenal makin dekat sama Tuhan, makin intim. Itu roh pengenalan. Katakan sama saudaraku. Kita peka gitu loh. Bisa tahu ini Tuhan nih. Tuhan begini salah. Itu roh pengenalan. Tapi roh pengenalan itu biasa gandengan tuh roh takut akan Tuhan. Saudara, kenal dekat tapi juga perlu rasa hormat. Rasa kagum. Katakan sama saudara, ini penting, takut akan Tuhan. Ada roh takut akan. Makanya di ayat yang ketiga, saudara, yang kesukaannya ialah takut akan Tuhan. Yesaya 1 dia karena sebuah apa? Tunas akan muncul dari tunggul Isai. Ya saudara kan. Lalu roh ayat 2-nya, roh Tuhan ada padaku. Itu tentang 7 roh. Nah hari ini saudara, kenapa kok disebut, yang disebut roh hikmat dan pengertian lebih dulu. Saudara saya mau jelaskan begini. Ya kan, karena saudaraku ya. Sebelum Tuhan mengubah keadaan kita, ya biasanya dia terlebih dahulu mengubah cara kita apa? Melihat keadaan itu. Saya bisa dapat ini, katakan namanya. Ya kan sebelum dia ubah keadaan kita. Keadaannya, saudara bisa catat ya, keadaan rohani, kesehatan, hubungan, keuangan, pelayanan, pekerjaan. Itu semua keadaan yang di luar. Sebelum keadaan yang di luar itu diubah. Kita kan minta doa aja kan, Tuhan ubah ini keadaan. Dia mau ubah daripada apa? Saudaraku, ya cara kita melihat. Disinilah pentingnya peran daripada roh hikmat dan pengertian dalam hidup kita. Pertanyaannya gini, apa itu yang namanya roh hikmat? Saudara, roh hikmat adalah kemampuan untuk melihat, saudara, kehidupan dari sudut pandang Tuhan. Jadi gimana caranya saudara untuk bisa dapat roh hikmat? Ya jelas saudara dan saya harus apa? Suka doa, suka nanya. Katakan nama saudaraku. Ya kan? Permulaan hikmat adalah apa? Takut akan hormati dulu Tuhan. Tuhan dihormati dulu, disegani dulu, dipuji, dimuliakan. Baru nanti dia akan berikan satu-satu roh hikmat. Saudara, ya kan? Kita bisa lihat, oh ini loh. Ya, hikmat bukan sekedar kepinteran. Hikmat orang yang pinter itu tahu faktanya, tahu punya pengetahuan. Tapi orang yang dipenuhi dengan roh hikmat, dia ngerti tentang apa? Maksud Tuhan dibalik dari fakta itu. Ya, contoh misalnya saudaraku, ya kan? Saya yakin roh hikmat ini yang membuat saudaraku dan pengertian yang dari roh hikmat ke pengertian lalu muncul roh nasihat. Nah, biasanya orang sampai berhenti sampai di sini. Kayak misalnya, contoh misalnya saudara. Kalau seandainya kita tahu dengan, biasanya gini saudara, munculnya hikmat, pengertian atau roh nasihat. Itu muncul biasanya ketika Tuhan bukain sesuatu. Yang selama ini kita gak kepikiran. Tapi Tuhan kasih tahu. Itu caranya dengan apa? Lewat masalah. Lewat kebutuhan. Saya kasih contoh, misalnya gini. Dulu tahun 2000. Kita ini saudara kalau ibadah suka pindah-pindah.
tanda, ini kan masalah, pindah-pindah terus. Lalu kita doa sama Tuhan, saudara, apa ini Tuhan? Tuhan bukain kita, lihat. Inilah tandanya kamu harus beli tanah, bangun gedung. Itu hikmat. Saudara, untuk pengertiannya, saudara, pengertiannya gimana saudara? Ya cari duit. Ngomong sama yang punya tanah, cari duit, cari pemborong, bangun gedung. Itu pengertiannya saudaraku. Tapi untuk bisa sampai penuh ngisi jemaat, bisa dari yang gedung kita ada, itu perlu apa? Nasihat dari Tuhan. Menuin. Saya bisa dapat tak? Nah saya kasih contoh. Misalnya kan, kita masalah. Ya, hikmatnya, beli tanah 1414. Seharga 400-an juta sampai setengah miliar. Kita hitung biaya bangun 900-an juta. Kas gereja 12 juta. Tapi hikmatnya dulu dapat kan? Hikmatnya sudah. Kalau kita nggak bias, nggak intim, nggak deket, nggak kenal sama Tuhan, kita nggak bebasin otak kita dipakai untuk mikir dengan caranya pikiran Tuhan, pasti kita tinggalkanlah ide seperti itu. Hikmat itu ide, sebenarnya ide dari Tuhan. Katakan saudara, kalau kita selalu maksain ide kita yang harus jadi, setiap ide yang Tuhan beri, namanya hikmat itu gak pernah ada. Itu hikmat sendiri. Saya dapat gak poinnya? Oke, kita taklukkan pikiran kita. Enggak, aku pakai idenya Tuhan beli. Saudara, lalu kita doa, kita mulai dari yang 200. Lalu tiba-tiba dituntun dengan harian, pengertian. Tak, singkat kata 1,5 tahun jadi gedung gereja. Pengertiannya gimana? Bangun gedung gereja kapasitas berapa? 1.300. Sedangkan jemaat 200 orang. Maksimal 300 yang datang untuk 3 kali ibadah. Kan kosong itu, betul lah saudaraku. Caranya gimana? Tuhan kasih nasihat. Kita doa lagi tanya, Tuhan kasih nasihat. Kamu bikin doa pengurapan. Jam 6 kamu menara doa. Jam 10 kamu menara doa. Lalu sorenya doa pengurapan. Untuk supaya setiap orang yang sakit, kamu tantang semua yang sakit maju. Kita mulai itu. Mulai dengan berapa orang? 30 orang yang datang doa pengurapan pertama. Itu gedung gereja 1.300. Saudara kita mulai. Satu-satu. Lama-lama saudaraku, bagaimana Tuhan melawat daripada 30, naik 50, terus naik 100, naik. Sampai hari ini, doa pengurapan itu ada. 26 tahun. Itu roh nasihat. Tapi untuk bisa sudah dapat hikmat, dapat pengertian, dapat nasihat, kita kan perlu roh keberanian, roh keperkasaan. Katakan apa saudara? Keperkasaan itu dari pengenalan, dari ngerti. Ada Tuhan yang sertai, ada Tuhan pasti tolong kita. Ini contoh gereja. Contoh gereja. Balik lagi saudaraku, tentang roh hikmat, roh pengertian. Balik lagi contohnya ke Ibu Jenny, boleh gak apa-apa Bu ya? Ya gak apa-apa. Bertahun-tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu lah, masih kita menara doanya masih di rukun yang di atas. Bu Jenny tuh tiap hari teman doa kita. Datang tiap hari. Suaminya kepala cabang multi-finance di Palembang. Dari PMA Jepang. Penanaman modal asing Jepang. Oryx. Saudaraku. Mapan sudah. Tiba-tiba saudara, Tuhan kasih roh hikmat. Beliau cerita sama saya, Bu Jenny. Pak saya kepikiran suruh buka toko listrik. Sedangkan saya gak punya latar belakang listrik. Saya juga gak kenal siapa yang mau jual listrik, bagaimana cara bikin listrik, segala macam. Tuhan kasih hikmat. Gak lama dari situ didoakan, ya doakan aja. Itu kan ide, awalnya ide kepikiran yang gak pernah kita pikir, itu hikmat Tuhan. Jangan dibuang walaupun aku gak bisa ini, gak punya ini. Jangan, karena makanya gini, kita harus disiplinkan pikiran mulut kita untuk jangan banyak alasan. Buat alasan untuk bisa rajin, buat alasan untuk bisa setia, buat alasan untuk bisa berhasil. Jangan cari alasan untuk kita gak mau buat apa-apa, gak mau ngapa-ngapain, untuk berontak segala macam. Jangan buat alasan untuk mau marah, mau yang negatif. Jangan.
Singkat kata saudara, Bu Jenny datang lagi. Ada orang nawarin. Sudah aku kirim kamu semua alat-alat listrik. Gak usah bayar. Kejual, bayar. Lalu kepikiran lagi. Itu kan namanya roh pengertian. Papa punya ruko kosong gak dipakai. Di skip. Pakailah itu. Singkat kata. Jadilah toko listrik. Disitulah mulai. Suami masih kerja. Tidak lama kemudian. Saudara, sudah berjalan lancar. Suami tidak bekerja lagi. Oleh karena alasan tertentu. Jadi toko listrik ini yang membiayai kehidupan keluarga. Membiayai anak-anak untuk kuliah sampai ke luar negeri. Sampai hari ini masih ada toko listriknya kan? Masih ada. Coba beri kemuliaan. Jadi roh hikmat dan pengertian bisa kerja. Bukan cuma di gereja. Apalagi di gereja. Kadang-kadang ada ide-ide kayak kami saudara. Saya tuh gak pernah kepikiran awal-awalnya dulu sebenarnya. Untuk saudara meminta Sasa berhenti sekolah. Gak usah lulus sampai kelas 3 SMA di Saverio Sate udah perlu. Itu gak pernah kepikiran itu. Tapi Tuhan kasih hikmat waktu kami ngumpul Kultim 20 di Jakarta, di Sentul. Saya lihat anaknya Pastor Andi Cokro, kan seumuran dengan Sasa itu. Saudaraku, kok dia sudah bisa pergi ke Amerika? Kan dia belum lulus SMA. Bisa Pak, gak usah dilulusin. Ya kan, kelas 2 aja. Saya dapat dengar di sini, katakan amin. Itu hikmat, hikmat itu adalah ide. Saudaraku, seringkali, saudara, ada hal-hal ide-ide yang dari Tuhan itu namanya hikmat. Saudara, yang kadang-kadang kita gak kepikiran. Makanya apa yang gak pernah dilihat mata. Apa yang gak pernah didengar telinga. Apa yang gak pernah timbul dalam hati. Semua itu disediakan Allah bagi orang-orang yang mengasihi dia. Artinya apa saudaraku? Sepanjang saudara saya mengasihi dia. Doakan hal-hal besar. Apa yang gak pernah kepikiran. Apa yang gak pernah kita tahu. Apa yang selama ini tersembunyi. Saudara, ketika kita doa dekat, Tuhan akan buka. Entah dengan kepikiran, entah dengan waktu kita ngobrol dan lain sebagainya. Makanya Amsal bilang, hikmat itu berbicara aja di mana? Di jalan-jalan. Saya dapat di sini, katakan amin. Ya, jadi artinya apa saudara? Ketika roh hikmat pertama, ketika roh hikmat bekerja dalam hidup kita. Roh hikmat itu akan membuat kita bisa melihat adanya tangan Tuhan yang bekerja di balik semua peristiwa dalam hidup kita. Katakan amin saudara. Ya kan? Jadi kata aku tahu sekarang atau kita tahu sekarang itu roh hikmat yang ada. Roh pengertian dapat disetek gitu saudara. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan apa? Rencana Allah. Katakan amin. Semua dimulai dari hikmat dulu. Hikmat, dikasih pengertiannya, lalu dikasih nasihat. Saudara, waktu kita, saya mau ngomong lagi nih. Ya, waktu kita masih punya, Tuhan kasih masih 3.840 meter persegi gereja kita. Cuman satu gedung sana, gedung gereja lama. Kepikiran gak kita akan punya gedung dan tanah seperti ini? Tidak pernah. Kepikiran gak kita harus beli tanah yang 8.000? Lalu beli tanah lagi yang 2 hektar? Gak kepikiran. Lalu kita sudah ada di sini sejak tahun 2000. 2000. Kita beli tanah yang 8.000 tuh sudah belasan tahun kemudian. Betul gak saudara? Ini juga baru belasan tahun. Kenapa kok yang orang kaya yang punya tanah begitu besar, kenapa dia gak pakai? Kenapa dia gak jual? Itu yang namanya rahasia Tuhan. Itulah yang Tuhan sembunyikan. Hal-hal yang tersembunyi itu masih disimpan sama Tuhan. Tapi ketika yang tersembunyi Tuhan nyatakan, caranya dengan apa? Dengan masalah, dengan kebutuhan. Katakan saudara, ya kan baru dia bukain. Kapan kita bisa beli 8.000? Kita bisa tahu 8.000 itu adalah tanah yang akan Tuhan beri buat kita. Ketika kita ada masalah. Masalah apa salah? Parkir. Betul gak? Kita mau bikin gedung parkir. Karena
parkir di komplek ini penuh. Kita harus beli tanah yang baru untuk lapangan parkir. Karena ada kebutuhan, ada masalah. Kita doa, berseru padaku, maka aku akan menjawab. Aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang apa? Yang besar, hal yang besar. Yang kamu tidak pahami. Hikmat Tuhan itu hal besar yang kita tidak ketahui. Hal-hal yang tidak kamu ketahui, maksudnya itu yang tersembunyi dalam hidup Tuhan. Itu hikmat. Sudah katakan. Jadi kalau orang yang ini udah hikmat tuh gak bisa lepas dari apa? Iman, pengharapan dan kasih sama Tuhan. Saya udah belajar di sini. Katakan amin. Ini hal-hal dalam rumah tangga, untuk urus anak-anak lah, segala macam. Dalam hidup sehari-hari. Kita butuh hikmat. Di situ makanya terus ada. Sudah dapat ya, sudah poinnya kan? Katakan amin. Ya, pengertian, kita bicara pengertian sekarang. Kita punya pengertian. Roh pengertian itu membuat kita bisa mengenali jejak kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Pengertian. Ya, roh pengertian. Karena gini saudaraku ya. Kan ada, nanti saya akan bahas ya, tentang pengertian itu ya. Kita bahas di dalam Mazmur 23. Saya bilang, Mazmur 23 itu bukan teori. Mazmur 23 itu rangkuman kisah pengalaman hidup Daud berjalan bersama gembalanya yang namanya Tuhan. Katakan amin. Itu rangkuman. Lihat saudara, waktu Daud dia lihat ke belakang, dia mulai ingat singa datang, Tuhan tolong. Beruang datang, Tuhan menolong. Goliat datang, Tuhan menolong. Saul mengejar, apa? Tuhan melindungi. Absalom memberontak, Tuhan pulihkan kerajaannya. Lalu dia berkata apa? Kebaikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur yang susah-susah. Jadi roh pengertian buat kita tuh nggak lupa masa kelimpahan di saat kita sedang mengalami masa apa? Masa kelaparan, masa kekeringan. Katakan saudara, kekuatan kita untuk tidak lupa kebaikan Tuhan, kebaikan orang lain. Di masa-masa kita mengalami masa sulit. Dengar baik, itulah yang membuat kita punya kekuatan untuk apa? Bersyukur. Waktu kita punya kekuatan untuk bersyukur, apa yang terjadi saudaraku? Tuhan lihat ini iman. Ketika Tuhan lihat iman, aku berkenan. Aku tolong. Yang jadi tipuan setan adalah, ya saudara, dia ingin kita mengalami amnesia rohani. Lupa sama kebaikan Tuhan. Lupa sama kebaikan orang yang pernah angkat kita. Lupa akan keadaan-keadaan yang pernah membuat kita nikmat dan nyaman. Ketika kita sedang mengalami masa-masa sulit. Supaya kita keluh kesah, ngomel-ngomel marah-marah, lalu berbuat jahat. Berkata jahat. Dapat saudara? Roh pengertian memberikan kita kekuatan untuk bisa ingat. Ada kebaikan Tuhan. Ini gak mungkin cerai lah rumah tangga. Kalau ada roh pengertian, itu enggak. Sejahat-jahatnya dia setahun ini sama saudara. Mungkin mengalami kegagalan, kejatuhan, ketidaksetiaan. Roh pengertian memberikan saudara kemampuan untuk bisa melihat kebaikan dia. Sehingga saudara bisa punya kemampuan untuk mengampuni dia. Menerima dia, mempercayai dia. Dan melihat yang ke depan. Saya kenal seorang jemaat dan juga itu pelayan klinik pertama kita. Dokter itu. Saudara, dia datang sama saya. Anak-anak saya Pak. Pada waktu, ya kan. Suami saya aduh luar biasa. Sampai anak-anak saya yang sudah mulai remaja besar. Suruh saya ceraiin aja papa itu. Wong Palembang bilang ndak ada KTMB-annya. Ndak ada yang bisa dinikah. Saya ambil keputusan tidak akan ceraikan bapaknya. Aku ingat. Ya kan tentang dia suaminya gimana. Ya dia cerita kebaikan sama ke depan anak-anaknya.
Jangan, kamu tidak tahu apa yang aku buat. Dia saksi. Bapak tahu beberapa minggu yang lalu dia bilang, anakku dia datang ke Medan. Ketemu dengan calon mertuanya. Calon mertuanya tanya, pertanyaan pertama adalah, apakah orang tuamu masih satu rumah? Bye-bye toh? Tidak cerai toh? Oh tidak. Di situ dia nangis, dia diam, dia nangis. Di situ dia ngerti. Ibu ini ambil keputusan. Roh pengertian. Hikmat membuat dia menikah. Pengertian itu membuat dia bertahan dalam pernikahan. Katakan amin saudara, itu penting. Hikmat membuat saudara ambil keputusan jadi full timer. Jadi gembala. Jadi ini, jadi itu. Itu hikmat. Tapi pengertian yang membuat saudara berhasil dalam keputusan itu. Tuhan buat berhasil dalam keputusan itu. Ya. Amsal 3 ayat 19 katakan apa saudara? Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan apa? Dasar. Dasarnya, fondasinya. Dengan pengertian ditetapannya apa? Langit. Banyak orang bisa mulai. Tapi enggak banyak orang bisa sampai ke langit. Saudara bisa naik sampai ke langit. Kalau saudara punya pengertian. Katakan amin. Kadang kan ada orang-orang tentu. Makanya saudara, saya akan ceritakan. Kenapa ada si A yang dipilih. Dipercaya. Kenapa kok bukan si B? Ini bicara tentang si A. Bisa punya roh pengertian. Lagi, Amsal 24 ayat 3 dan 4. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dengan hikmat apa? Rumah didirikan. Dengan kepandaian itu ditegakkan. Dan dengan apa? Pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Katakan amin. Jadi Tuhan membangun segala sesuatu. Dengan apa? Hikmat dan pengertian. Bukan secara kebetulan. Demikian juga dengan masa depan. Dengan masa depan saudara. Ya, anak-anak saudara. Masa depan yang diberkati tidak dibangun hanya dengan sekedar kerja keras atau kekuatan sendiri. Tapi dengan apa? Hikmat dan pengertian yang berasal dari siapa? Roh Kudus. Roh hikmat nolong kita untuk membuat keputusan yang benar. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi roh pengertian yang membuat kita bisa memahami. Kapan waktunya? Gimana situasinya? Gimana kehendak Tuhan? Supaya kita tidak salah apa? Tidak salah melangkah. Jadi orang yang memiliki hikmat. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi orang yang punya pengertian. Perhatikan saudara. Dia bukan tahu apa yang harus dikerjakan. Tapi dia tahu kapan, bagaimana, dan mengapa dia harus lakukan. Kalau udah punya roh pengertian saudara. Saudara sudah tahu filosofinya. Kenapa saya harus jadi pendeta? Kenapa saya harus jadi gembala, jadi full timer? Tinggalkan pekerjaan saya. Apa karena saya sudah nggak bisa cari nafkah lagi kah? Atau karena filosofinya adalah saya ingin dipakai Tuhan untuk menangkan banyak jiwa. Jadi saya ini dalam minggu ini saya banyak cerita, jadi beberapa orang pada cerita orang-orang di bawah. Pak, berat Pak, kerja di sini Pak, kena marah terus gini, aturannya keras gini. Jadi banyak pada mundur semua segala macam. Lah kamu gimana? Ya aku juga kena marah gini. Tapi kamu mundur juga? Aku enggak mundur. Karena pekerjaan ini aku tidak lihat sebagai untuk cari nafkah. Dia bukan pendeta nih, sudah. Tapi aku mikir, ibu tuh lah baik Pak sama aku. Bapak lah baik sama aku. Dan aku kerjain ini karena aku mau melayani Tuhan. Itu yang buat dia awet. Itu yang dibikin awet. Yang lain udah mundur. Berat Pak, gak sanggup dia bilang sama bos ini. Apa yang membuat saudara awet? Apapun saudara bisa awet. Awet melayani dan bisa ini. Roh pengertian. Kalau hikmat itu keputusan untuk mulai. Pengertian gimana apa yang kita mulai bisa selesai. Di situ kan pentingnya saudaraku. Itu yang paling penting.
Nah sekarang bagaimana cara menumbuhkan roh hikmat dan pengertian? Kembali, saudaraku, waktu-waktu kita, ya kan, pilihan mau liatin media sosial, bukan enggak boleh. Atau kita mau pakai untuk belajar firman. Katakan amin. Ya, belajar firman. Jadi pertama tinggal di dalam firman. Karena firman ini yang akan, jadi firman yang kita baca. Jadi gini saudara, roh Tuhan dia bekerja ya kan dengan memberikan kita hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan. Saudaraku, saudara tahu itu karena apa? Karena ada firman dalam diri kita, katakan amin. Kalau saudara dan saya tidak punya firman di pikiran dan di hati, tidak bisa ada hikmat. Itu hikmat manusia. Kalau kita lebih banyak baca dan merenungkan kata-kata motivasi daripada orang-orang dunia, omongan orang dunia, saudara, keputusanmu bukan hikmat Tuhan, itu hikmat dunia. Karena hikmat Tuhan tuh enggak selalu selaras dengan apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah apa saudara? Itu adalah pikiran Tuhan, kehendak Tuhan. Yang ngerti katakan saudara? Ya kan? Cara Tuhan melihat sesuatu itulah hikmat. Nah, untuk bisa, ya kan? Bisa contoh saudaraku, ya kan? Yusuf kan karena dia bergaul sama Tuhan. Alkitab katakan Yusuf selalu berhasil dalam segala pekerjaannya. Sebab Tuhan menyertai. Jadi artinya Yusuf itu dipenuhi terus dengan roh Tuhan. Ketika dia dipenuhi roh Tuhan, maka roh hikmat kerja. Roh pengertian kerja. Sehingga dia berkata gini saudara. Ya kan di akhir waktu kakak-kakaknya, abang-abangnya, semua saudaranya sujud nyembah dia. Setelah ayahnya Yakub meninggal. Supaya mereka tidak dibunuh. Yusuf ngomong apa? Yang terkenal tuh. Kejadian 50. Kamu mereka-reka yang jahat. Kamu mikir yang jahat. Kamu punya rencana jahat sama aku. Tapi rencana jahatmu diubah Tuhan. Ya kan? Untuk apa? Satu kebaikan untuk pelihara kamu loh. Itu kalau bukan daripada hikmat dari Tuhan. Pengertian dari Tuhan. Gak mungkin bisa katakan itu. Sudah kamu gak usah kecil hati. Gak usah susah hati. Pokoknya kamu baik-baik saja. Ya, aku akan jaga kamu. Aku akan pelihara kamu. Aku akan kasih tanah. Kasih kerjaan semua untuk pelihara kita. Itu kan saudara. Itu karena Yusuf penuh firman. Katakan saudaraku. Jadi semakin banyak firman Tuhan yang kita pelajari. Yang kita simpan di hati. Itu memudahkan Roh Kudus untuk bekerja. Memberikan kita hikmat dan pengertian. Dapat poinnya saudara? Dapat ya poinnya? Kita gak bisa. Nah firman ini juga bukan cuma untuk sebagai pengetahuan. Harus didoakan supaya bisa dilakukan. Katakan amin. Itu yang kemarin saya bahas ya, roh nasihat. Kita udah tahu kok, nasihatnya adalah suruh ngampuni kalau orang salah. Tapi karena kita gak punya roh keperkasaan. Kita gak mau ngampuni. Kalau aku ampuni nanti dia kurang ajar lagi. Nanti dia ini katanya, orang gak tahu aja aku sakit kok. Ini alasan. Kita semua tahu harus membawa persembahan persepuluhan. Harus menabur untuk memberi dengan murah hati, nolong segala macam. Kita tahu semua, itu namanya roh nasihat. Udah tahu. Hikmatnya itu. Tapi kita mau lakukan enggak? Kalau kita bisa lakukan, kalau kita punya roh apa? Keperkasaan. Semua tuh harus ada roh keperkasaannya. Roh keperkasaan ini yang membuat saudara bisa mentaati. Mau belajar rendah hati. Mau nyapa seseorang. Ampuni aku ya. Mau bisa merendahkan diri gak nganggep. Itu roh keperkasaan saudaraku. Kalau tahu maka kita udah tahu banyak semua. Betul gak saudara? Semua orang tahu. Bahkan sudah dikotbahin. Jangan buat jahat. Tapi kita bisa buat jahat. Itu jahat. Nah itu saudaraku. Makanya harus kembali terhubung. Doa. Kata Nabi saudara. Terus doa. Ya. Yang kedua minta hikmat. Ya Yakobus 1 ayat 5. Ya kan kalau ada yang kekurangan hikmat. Hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Yang memberi kepada semua orang dengan apa? Murah hati dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Katakan amin. Yang ketiga apa saudara? Nah ini hikmat dan pengertian gak bisa lari dari apa? Hati yang apa? Syukur. Kalau aliran Roh Kudus itu berhenti
Dia nggak bisa bekerja lagi dengan memberikan kita hikmat lah, tuntunan. Karena kunci kesuksesan kan hikmat. Katakan saudara, berhasil hikmat. Kita berhenti roh Allah nggak memenuhi kita. Roh hikmatnya nggak jalan. Keputusan kita bukan hikmat Tuhan lagi, hikmat kita sendiri. Atau hikmat dunia yang kita buat. Balas, itu kan hikmat dunia. Ngampuni itu Tuhan. Ya kan? Dendam, simpat terus, dendam. Itu roh setan, hikmat setan, hikmat dunia. Tapi lah, ya sudahlah simpan begini damai sejahtera. Harus bersyukur. Untuk bisa bersyukur saudara, ya kan? Orang yang bersyukur dia sedang melatih mata rohaninya. Ya, ucapan syukur membuat kita melihat apa yang sebelumnya kita abaikan. Nah itu buat mata kita terbuka. Nah saudara di sini, Tuhan tuh lihat iman pada saat saudara mengucap syukur. Saya akan kasih ayatnya saudara. Lukas 17 ayat 17 sampai 19. Kita baca 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi apa? Tahir. Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk apa? Memuliakan Allah atau bersyukur kepada Allah. Selain daripada orang asing ini, orang Samaria ini. Ya, lalu ia berkata pada orang itu apa? Berdirilah dan pergilah, imanmu telah apa? Menyelamatkan. Bukan cuma sekedar masuk sorga. Ini kata menyelamatkan sojo, saudara. Menyelamatkan kau. Jadi orang kusta yang disembuhkan ini, ya, orang kusta yang disembuhkan dan dia mengucap syukur dengan datang sama Tuhan untuk memuliakan Allah. Dia dapatkan apa? Sojo. Dia mengalami apa saudara? Pemulihan secara utuh. Apa saudara? Rohnya, jiwanya dan tubuhnya. Identitasnya. Biasa kan orang apa kusta. Itu identitasnya itu udah rusak pasti. Dia kan orang yang disingkirkan, diisolasi. Betul gak saudara? Ya kan? Dia gak boleh ibadah sama Tuhan. Dia gak boleh bersosialisasi sama masyarakat. Pasti orangnya miskin. Saudara, ketika Tuhan berkata imanmu menyelamatkan kamu. Itu Tuhan pulihkan semua. Kapan Tuhan bisa lihat imannya? Dari mulutnya berkata apa? Dia memuliakan Allah. Jadi hikmat itu muncul, saudaraku. Pada waktu kita mengucap syukur. Yang keempat apa? Tinggallah di rumah. Saudara mau dapat hikmat, amin. Saudara ada di rumah Tuhan. Harus ada di rumah Tuhan, itu tempatnya hikmat. Tempat hikmat, tempat daripada pengertian. Ini para hamba Tuhan harus kasih tahu jemaatnya. Kalau mau hidup dengan hikmat, tinggal di rumah Tuhan. Ya, semakin dekat kita sama Tuhan, semakin jelas kita bisa melihat apa pekerjaan Tuhan. Jadi urutannya jelas ya, urutan pasal apa Mazmur 23 sudah kita lihat. Daud dia lewati apa padang gurun, padang rumput, lembah kekelaman, duduk sehidangan dengan apa musuh. Tapi kesimpulannya Daud dia nggak berkata begini, aku tuh capek hidup, susah terus banyak menderita aku nih. Aduh dari kecil orang tua nggak mengakui aku anaknya. Aku ini dianggap anak haram sama bapakku. Waktu aku remaja, aku disuruh kerja jaga. Dia gak ngeluh itu saudaraku. Ya kan? Tapi dia berkata apa? Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup. Kenapa dia bisa berkata gitu? Karena selama perjalanan hidupnya Daud. Ya, Daud tuh selalu dipenuhi dengan apa? Roh hikmat dan pengertian. Tuhan memberi Daud mata untuk bisa melihat seperti mata Tuhan. Tuhan memberi Daud hati yang bisa memahami hati Tuhan. Jadi Daud tuh melihat bahwa setiap lembah ada apa? Penyertaan Tuhan. Setiap air mata ada pembentukan Tuhan. Setiap badai ada tangan Tuhan. Setiap musim ada apa? Kemurahan Tuhan. Jadi saya simpulkan begini saudara. Simpulannya apa? Hikmat membuat kita melihat dengan apa? Mata Tuhan. Hikmat. Pengertian membuat kita memahami hati Tuhan itu apa. Ketika keduanya bertumbuh dalam hidup kita, kita akan mampu berkata bersama Daud apa? Sesungguhnya kebajikan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Katakan amin. Amin saudaraku. Yuk kita bangkit berdiri. Kita doa tiap hari minta roh Tuhan tinggal dalam hidup kita. Roh Allah yang hidup, yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup
pulihkanku. Curahkan urapan atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari siapkan diri, doa saudaraku. Lewat perjamuan kudus ini ya Tuhan, kami ingat Engkau mati di salib, darah-Mu dicurahkan untuk menebus daripada dosa kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Roh Kudus memberikan kami roh hikmat-Mu, pengertian ya Tuhan. Tuntunan, nasihat dan keperkasaan untuk bisa melakukan apa yang kami tahu ya Tuhan. Terima kasih bahwa kami makin kenal Tuhan, makin dekat. Berikan kami roh takut akan Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Pakai hidup kami menjadi saluran berkat-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus serahkan mengambil roti, kata roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti di tangan kita ada pesuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nasihat. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kedua tangan kita bungkus semua anak-anak-Mu dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Berkati tangan-tangan yang akan membawa persembahan ya Tuhan. Untuk pekerjaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai saat ini sampai datang. Menjemput ke dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama katakan amin.